Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Sapitri Siregar dari S1 Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai perkembangan jiswab dan masa pengelolaannya di masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Cakep. Yuk kita bahas. Oke, langsung aja. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui apa sih itu jiswab. Zakat menurut istilah bahasa merupakan suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Sedangkan secara istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Jiswab atau singkatan dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf termasuk dalam kategori ibadah ghairul mahdad. Apakah teman-teman tahu apa sih itu ibadah ghairul mahdad? Nah, ibadah ghairul mahdad artinya ibadah ini tidak hanya menghubungkan pelakunya dengan Allah saja, akan tetapi pengaturan pula dengan makhluk lainnya. Nah, pertanyaannya, gimana sih cara menunaikan ibadah tersebut? Cara menunaikan ibadah tersebut yaitu dengan cara seseorang diharuskan menyisihkan sebagian rezekinya untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Dan apa saja sih keutamaan dari ibadah tersebut? Adapun keutamaan dari ibadah tersebut antara lain untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk mensucikan harta orang yang telah menunaikannya. Kita lanjut langsung aja ke intinya. Yang pertama, perkembangan jiswab. Sejarah pengelolaan zakat di zaman Rasulullah dan para sahabat terdapat beberapa pendapat. Yang pertama mengatakan pada tahun kedua Hijriah dan yang pendapat kedua pada tahun ketiga Hijriah, di mana Nabi SAW telah hijrah ke Madinah. Adapun pembayaran zakat dalam Islam mulai efektif dilaksanakan setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan terbentuknya pemerintahan di Madinah, di mana orang-orang yang beriman dianjurkan untuk membayar sejumlah tertentu dari hartanya dalam bentuk zakat. Pembayaran zakat ini merupakan kewajiban agama dan merupakan salah satu rukun Islam. Apa sih fungsi zakat? Fungsi zakat untuk membersihkan harta dari kotor-kotoran akhlak, penyelewengan akidah, dan sebagai tumpuan kaum fakir miskin sekaligus menjadi penunjang pelestarian dan pengembangan ajaran Islam serta sebagai sarana yang menghubungkan tali silaturahim antara muzakih dan kelompok mustahik. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu perkembangan jiswab di masa Rasul dan Khulafaur Rasyidin. Yaitu yang pertama, pengelolaan jiswab di masa Rasulullah. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW ke dunia dengan tujuan untuk memperbaiki akhlak manusia yang ketika sudah mencapai ambang batas kerusakan yang sangat membahayakan bagi masyarakat, terutama disebabkan oleh sikap perilaku golongan penguasa. Selanjutnya setelah beliau ataupun Nabi Muhammad berada di Madinah, Nabi membangun beberapa bidang, tidak hanya dalam bidang akidah dan akhlak, akan tetapi memperlihatkan bangunan muamalat dengan konteksnya yang sangat luas dan menyeluruh. Nah, salah satunya termaksud dalam bidang ekonomi Islam, di mana bidang ekonomi Islam menjadi tulang punggung bagi umat Islam. Dan pada ketika Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin negara, Nabi menunjuk sahabatnya untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat muslim sebagai pendapatan amil. Dalam pembukuan zakat, Nabi juga memisahkan zakat dari pendapatan negara lain, di mana keduanya harus terperinci dengan jelas, meskipun tanggal penerimaan dan pengeluaran harus sama. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu pengelolaan jiswab di masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama pada masa Abu Bakar Siddiq, yang dimana Abu Bakar adalah penerus pertama setelah Nabi Muhammad SAW. Di mana pada zaman Abu Bakar, beliau memutuskan untuk memerangi mereka yang menolak membayar zakat dan menganggap mereka sebagai murtad.
Mengapa demikian? Karena mereka beranggapan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka perjanjian itu juga telah dibatalkan. Padahal seperti yang sudah diketahui, zakat adalah sebagai silaturahmi antara umat-umat manusia, yang dimana orang kaya membantu orang-orang yang miskin. Nah, selanjutnya yang kedua itu ya pada masa Umar bin Khattab. Setelah wafatnya Abu Bakar, maka beliau meluaskan wilayah negara Islam, di mana Umar bin Khattab juga menghapus pembayaran zakat bagi orang-orang mu'alaf. Sistem pemungutan zakat pada masa Umar bin Khattab langsung dipungut oleh negara, yang dimulai pada pemerintahan Abdullah bin Mas'ud di Kufah, di mana porsi zakat dipotong dari pembayaran negara. Maka pada masa Umar, pengurangan tersebut menjadi lebih tersistematis. Yang ketiga yaitu pada masa Utsman bin Affan. Pada Utsman bin Affan, beliau membebaskan orang-orang untuk mendistribusikan zakat kepada siapapun yang mereka anggap ataupun layak menerimanya. Zakat tersebut berupa zakat perdagangan, zakat emas, perak, dan lain-lainnya. Adapun keputusan Umar ini dilatar belakangi oleh keinginan menimbalkan biaya pengolahan zakat, di mana beliau melihat bahwa biaya yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dana zakat tersebut akan tinggi dikarenakan sifatnya yang tidak mudah diketahui oleh aparat-aparat negara. Yang terakhir, pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali bin Abi Thalib banyak terjadi peperangan ataupun pertumpahan darah, akan tetapi hal ini tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan zakat. Karena beliau melihat ataupun beranggapan zakat ini sangat membantu orang-orang fakir dan miskin. Ali bin Abi Thalib juga beranggapan zakat adalah urat nadi kehidupan bagi pemerintahan dan agama. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.